Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Pak Kiai. Bahasannya luar biasa, sangat menyentuh. Yang paling penting saya kira yang saya harus garis bawahi mungkin di sini bahwa kita harus melakukan apa yang disebut dengan pembersihan diri mungkin ya istilahnya, atau takhalli. Membersihkan diri, mempersiapkan diri, mempantaskan diri untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin itu ya Pak Kiai. Baru kemudian Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan kepada kita untuk mendapatkan itu sedikit yang bisa saya tangkap. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai, sudah sangat jelas sekali apa yang dimaksud dengan keutamaan dari bulan suci malam di bulan suci itu, yaitu Lailatul Qadar, dan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Langsung saja ke pertanyaan Pak Kiai. Seperti biasa kita ada beberapa pertanyaan yang masuk dan mudah-mudahan semua pertanyaan bisa dijawab pada pagi hari ini, atau paling tidak ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama Pak Kiai, ini bahasa Sunda tapi saya terjemahkan saja ke bahasa Indonesia. Mohon maaf Pak Kiai, mau bertanya, apakah nama dari surat dalam Al-Quran atau bagaimana hubungan nama surat dengan isinya? Seperti Al-Baqarah, sedikit sekali diungkapkan terkait dengan sapi betina, yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa hubungannya antara nama surat dengan isinya? Mungkin intinya seperti itu Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini terkait dengan sistematika Al-Quran. Saya ingat kepada tulisan Al-Maududi dalam Mabadi Awaliyah li Fahmil Quran. Kata beliau, sistematika Al-Quran ini sistematika yang paling aneh. Ya, yang berbeda dari sistematika yang pernah dikembangkan oleh manusia. Karena anehnya itu, kata beliau, orang Barat ini menganggap katanya kitab suci yang paling kacau sistematikanya. Katakanlah dimulai dengan nama surat Al-Baqarah. Representasi apa Al-Baqarah itu? Apakah dia representasi dari bab, tema, atau judul? Ternyata bukan semuanya. Kalau kita membuat atasnya Al-Baqarah sapi betina, apa yang akan kita tulis? Tentu saja tentang sapi. Bagaimana berkembang biaknya, apa parabnya, dan lain-lain mungkin. Tapi ini Al-Baqarah, sapi betina. Pertama, 5 ayat pertama orang beriman. Ada 2 ayat tentang orang munafik, kafir. Belasan ayat tentang orang munafik. Di sana ada sekitar 1 halaman tentang sapi betina itu yang disembelih oleh di zaman Nabi Musa. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Jadi nama surat itu apa? Nama surat itu nama surat saja dan tauqifi semuanya. Tauqifi itu petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Tidak ada yang sahabat berintervensi di sana. Coba setelah nama surat ada ayat berurutan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Apa ayat? Apakah 1 ayat itu 1 ide? Apakah 1 ayat itu 1 aliena? Apakah 1 ayat itu 1 kalimat? Bukan semuanya. Ada yang 1 ayat cuma beberapa huruf, 1 kata, ada 1 kalimat. Ada yang 1 ayat beberapa kalimat, berapa ide, dan menghabiskan 1 halaman. Di surat akhir Baqarah. Jadi apa ayat?
ayat tidak bisa dijelaskan dengan sistematika. Apakah di dalam Quran ada bab zakat? Bab sholat? Tidak ada. Tapi aqimus sholat tercecer dari kisah. Ada kisah yang tercecer. Ada juga kisah Nabi Yusuf itu panjang. Yusuf itu satu surat habis oleh kisah Nabi Yusuf. Ada surat Musa? Tidak ada. Padahal kisah Nabi Musa paling banyak. Lebih dari 20 tempat dalam Al-Quran kisah Nabi Musa. Jadi inilah sistematika Al-Quran. Yang tidak bisa dibandingkan dengan sistematika penulisan yang dikembangkan oleh manusia. Dan karena sistematika itu Al-Quran hadir sebagai mukjizat, maka konsep-konsep Al-Quran di mana saja bisa menemukan maknanya di saat-saat lain, di kemudian hari sampai tak terhingga. Tapi kalau konsep itu sudah terkurung oleh bab, maka makna konsep itu terbatas. Banyak lagi. Jadi ini menyangkut sistematika yang kalau tidak saya sudah pernah baca ini, Abul A'la Al-Maududi pada Mabadi Awaliyah di Fahmil Quran. Kata beliau, sistematika ini adalah mukjizat. Karena itu tidak bisa dikritik. Kenapa begitu? Tapi pasti akan ada maknanya yang lebih. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan tentang itu. Iya, Pak Kiai. Ini banyak pertanyaan masuk, Pak Kiai. Apakah dibacakan yang masuk ke chat? Ya, silahkan Mangga Pak Cucu. Barangkali karena ini ya sangat relevan dengan bahasan pada pagi hari ini, Pak Kiai. Mohon izin untuk dibacakan. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, bagaimana kemudian khusus bagi para perempuan yang sedang haid misalnya, apakah mereka juga bisa mendapatkan sinar kebenaran Lailatul Qadar? Dan bagaimana untuk mendapatkan dan mengisi malam Lailatul Qadar itu? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Pak Kiai. Tentu saja dalam hal ini sama ya, kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Man amila solihan min dzakarin aw unsa. Ya. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan. Sama, tidak dibedakan. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh aku akan beri kehidupan. Artinya dampak dari itu. Sekalipun dalam hal praktek ibadahnya karena terhalang udzur, tapi Allah akan berikan nilai yang sama. Tidak ada diskriminatif dalam hal ini. Ya. Kelemahan itu, perempuan itu justru di sisi lain jadi kelebihan. Yang akan bisa tergantikan dengan aspek-aspek lain. Karena itu Allah berikan secara sejajar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Tidak mungkin karena beda jenis kelamin lantas hak-haknya untuk memperoleh kebaikan itu Allah bedakan diskriminatif. Sekalipun memang ada kekurangan dalam hal ibadah, pelaksanaan ibadah karena gangguan haid itu ya. Nah, sehingga ada yang menyebabkan naqisotuddin, kekurangan. Tapi dalam memperoleh ini kebaikan, nilai kebaikan. Ya, tidak sholat, tapi dia zikir terus kuat. Bisa saja memperoleh yang itu. Sebab ini seperti ayat tadi, Allah berikan kesempatan kepada semuanya untuk memperoleh surga itu. Sama. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Kiai. Ini ada komentar mungkin ya dari Pak Riyadi, Pak. Doa Lailatul Qadar sekaligus melembutkan hati mahasiswa. Bagus untuk menjadi wirid harian katanya. Bagaimana Pak Kiai?
Betul Pak Riyadi ini pakar pendidikan dari Untan. Pendidikan karakter dari Untan. Beliau berhasil mengakrabkan mahasiswa yang berbeda agama. Ini luar biasa. Pak Riyadi Budiman. Betul sekali. Ya, apalagi kalau itu dibaca dengan tadi itu libatkan hati dalam seluruhnya. Libatkan hati dalam membaca ini. Coba bayangkan. Allahumma innaka afu. Ya Allah, engkau sesungguhnya engkau afuun. Beda dengan api yang memaafkan. Afuun yang selalu memaafkan. Engkau tuhibbul, engkau itu ingin, senang memaafkan. Fa'fu anni. Nah, kalau masuk ke makna itu, betapa kita mampu mengapresiasi betapa Allah sayang. Betapa Allah ingin sekali kita jadi hambanya terbaik. Betapa Allah ingin kita bahagia dunia akhirat. Betul, ini akan melembutkan hati. Membangun obsesi yang luar biasa di hati kita untuk dekat kepadanya. Betul sekali Pak Budiman. Seperti itu yang bisa saya apresiasi dari pernyataan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Agung. Bismillah, perkenalkan saya Ahmad Agung dari Ciamis. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Maaf, kata salam dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan tersebar di beberapa ayat Al-Quran termasuk dalam surat Al-Qadar. Juga kata salam memiliki banyak makna antara lain bermakna kebebasan dari segala macam kekurangan, baik lahir maupun batin. Sehingga yang hidup dalam salam akan terbebas dari penyakit, kemiskinan, bebas dari kebodohan, dan lain-lain. Maaf, bagaimana menurut pandangan Pak Kiai, apakah salam yang dimaksud juga sama dengan salam yang diucapkan seseorang ketika bertemu dan berpisah? Selamat. Betul. Betul. Salam di dalam Al-Quran itu banyak. Tapi intinya kedamaian. Pembebasan dari kemungkinan-kemungkinan terkena syai'un makruh. La yanalaka syai'un makruh. Salam. Kau tidak akan terkena yang sesuatu yang tidak kamu inginkan. Salam, kau selamat dari dominasi dan kekuatan lain. Aman. Ya. Maka ada tafsir, kita harus pisalamin ma'anafsik. Kamu harus damai dengan dirimu sendiri. Pisalamin ma'ailatik. Kau harus damai dengan keluargamu. Bisalamin ma'arabbik. Kau harus ada dalam damai dengan Rabb. Salam semuanya, segala pihak kedamaian. Karena itu ada tuma'nina, ketenangan. Sakinah, ketenangan. Jadi betul, salam itu maknanya luas sekali. Dan salam ini berarti jaminan ketenangan, keamanan, keselamatan, dan terbebas dari kemungkinan syai'in makruh, sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, salam yang kita ucapkan juga, ya, maka absus salama bainakum, sebarkan salam itu. Itu adalah kedamaian juga. Jaminan bahwa supaya yang diberi salam itu terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Begitu juga bahkan memaknai udkhulu fis-silmi itu ya sama dengan salam. Fis-silmi kafah. Salam dalam kedamaian. Sa'rawi menafsirkan di sana. Kita harus masuk ke dalam salam bi nafsika, salam bil a'ila, salam damai dapat. Nah, jadi suatu ungkapan yang betul-betul menjamin kedamaian, ketenangan, kepuasan, dan kebebasan dari segala bentuk hal yang kurang baik, akhirnya adalah kebahagiaan. Terima kasih, betul seperti yang beliau sampaikan.
Terima kasih Pak Kiai. Luar biasa. Kemudian ini ada pertanyaan dari akun Redmi 9A. Malam Lailatul Qadar, 4 golongan yang tidak akan diampuni dosa. Salah satunya yang bermusuhan. Kalau bermusuhannya di grup WA, apakah minta maafnya cukup pakai WA? Soalnya kalau melalui kunjungan ke rumahnya tidak tahu rumahnya. Itu Pak Kiai. Ya, betul. Itu bermusuhan itu termasuk bukan dosa yang baik dosa, tapi juga karakter tadi. Berat sekali. Bagus, bisa insya Allah. Kalau memang itu juga kan terjadinya juga melalui WA. Tapi yang penting persiapkan dulu diri kita untuk betul-betul menghilangkan rasa permusuhan. Untuk betul-betul merasa menyesal saya mengembangkan sikap yang bermusuhan. Kalau tidak menekan dulu pikiran dan hati kita, permohonan maaf kita akan hambar. Tidak ada kekuatan psikologis. Jadi sebelum mengungkapkan mohon maaf, banyak dulu istighfar. Lihat dulu memang saya ini salah ya Allah. Kenapa saya merasa menyesal? Nah, setelah tercipta situasi batiniah itu, silakan ungkapkan mohon maaf. Itu akan punya kekuatan yang lebih dari sekedar kata-kata. Apalagi ini melalui WA. Kemudian setelah mengungkapkan yang baik, sertai dengan doa untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan kawan setelah ini kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik. Maafkan saya, itu dan seterusnya. Ya, insya Allah bisa menurut saya. Yang penting terutama tadi ada keikhlasan dari Allah yang akan menerima. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi masih ada waktu saya kira. Satu lagi Pak Kiai di berkaitan dengan zakat fitrah. Ya. Izin bertanya Pak Kiai, apakah benar bahwa zakat fitrah harus diberikan sebelum atau menjelang sholat Id? Pertanyaannya Pak Kiai. Begini hadisnya itu teh. Apa tuh? Rasulullah SAW kata Abdullah bin Umar, kalau tidak salah ya, amaru bi zakatil fitri antu ada qabla khurujin nas ila shalah. Nah itu. Rasulullah memerintahkan zakat fitrah untuk dilaksanakan sebelum keluar untuk sholat. Nah, seberapa jauh rentang sebelum itu, ya? Nah, sehingga memang ada dulu yang ketat sebelum sholat sambil membawa zakat, serahkan, bawa sholat id, bawa zakat. Oh. Bahasanya qobla Pak Cucu, sebelum, tidak kubaila, tidak menjadi. Tapi bukan itu yang lebih menguatkan. Ada hadis Abu Hurairah. Nah, di Bukhari ada hadis begini. Abu Hurairah kata Abu Hurairah, wakalani Rasulullah SAW fi hifdi zakati Ramadan. Nah, ingat. Rasulullah mewakilkan padaku, kata Abu Hurairah, fi hifdi zakati Ramadan, dalam menjaga zakat Ramadan. Nah, itu minimal 3 hari sebelum Idul Fitri. Karena setelah itu terjadi ada orang yang minta bagian tiba-tiba, tapi ditahan, kemudian ya terus maksa, akhirnya diberi, sampai dia diancam, nanti saya laporkan kepada Rasulullah katanya. Wah, tetap saja akhirnya terpaksa diberi. Diberitahukan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, besok juga dia akan datang lagi. Betul, sampai 3 kali datang itu.
Panjang hadisnya itu ya, itu panjang hadisnya itu. Hanya adanya di bab wakalah di dalam Bukhari itu kalau saja. Ya, di bab wakalah bukan di bab zakat. Nah, saya temukan di Syarah Bukhari Fathul Bari penjelasan itu. Nah, artinya dengan hadis itu, makanya hadis itu harus dijelaskan oleh hadis lagi. Jelas qobla di sana bukan kubaila menjelang, tapi bisa beberapa hari sebelumnya, dijelaskan oleh hadis Abu Hurairah itu. Ya, jadi betul apa yang bisa dilakukan oleh amil zakat sekarang ini beberapa hari sebelumnya ya. Yang penting diserahkan kepada mustahik ya menjelang, supaya fungsi zakat. Nah, fungsi zakat itu ugnuhum liyaumihim hada. Sugihkeun bahasa Sunda, sugihkeun dina poyanan lebaran teh, tong sana repot ngemutan tuangeun gitu, ugnuhum teh. Naon, kayakan gitu, sugihkeun cukupkan. Nah, itu. Jadi boleh dipungut ya beberapa hari sebelumnya ya dengan dukungan hadis yang dari Abu Hurairah di Bukhari, hadis Bukhari, tapi adanya bukan di bab zakat, di bab wakalah ya. Oke. Itu kira-kira Pak Cucu. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya Pak Cucu, mungkin karena Lebaran itu Kamis ya, ini Rebo, beli pada maraser kupat, kan sakali mah orang. Mohon izin berarti ke Prof. Karim ini. Kita libur dulu. Baik Pak Kiai, terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan bagi kami, bagi para pendengar, mahasiswa-mahasiswa khususnya, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi penerang, bahkan bisa disampaikan ke masyarakat atau ke murid-murid nanti di masa yang akan datang. Jadi ilmu jariah, ilmu yang yuntafa'u bih. Saya kira itu saya serahkan kepada MC ya. Sebelumnya saya mohon maaf atas nama MC, atas nama moderator selama ini, mungkin termasuk juga mungkin Pak Kiai atau mewakili Pak Kiai, mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan ataupun kesalahan kata-kata dan seterusnya. Kita menjelang bulan suci Ramadan, berarti kita break dulu untuk Rabu depan, insya Allah nanti kita bertemu kembali atau bersua kembali di Zoom ini di minggu setelah Lebaran. Kira itu, sekali lagi mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri atau Wilujeng Boboran Siang. Demikian dari saya, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Baik, alhamdulillah materi telah disampaikan kepada kita semua. Terima kasih kepada Pak Cucu yang telah menjadi moderator dan terima kasih kepada Pak Kiai Aam yang telah menyampaikan materinya. Sebelum penutupan ada sesi pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Kiai Aam. Kepada Pak Kiai, saya persilakan untuk memimpin doanya, Pak. Ya, sebelum saya membacakan doa, saya atas nama pribadi yang mungkin banyak bicara, ya, saya juga tidak termasuk orang yang baik seperti yang saya bicarakan. Pasti banyak kekurangan, bahkan mungkin kesalahan, tapi insya Allah semuanya itu tidak ada yang pernah saya sengaja. Tentu saja sama dengan pikiran-pikiran lain yang bisa saya sampaikan itu ada kemungkinan salah dan ada kemungkinan benar. Ya, tetap dengarkan kebenaran dari mana saja. Ya. Mudah-mudahan kekurangan, kealpaan saya, keterbatasan saya diampuni oleh Allah dan saya juga mohon maaf kepada semuanya. Jika ada hal yang kurang baik terdengar baik kontennya atau caranya, itu pun tidak pernah saya menyengaja untuk
membuat hal yang kurang baik dengan semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan rahmat dan karunia Allah tetap menyertai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin ya Allah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. La kilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyantun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, betapa Engkau baik ya Allah. Betapa rahmat dan kebaikan-Mu tak terhitung menghampiri hidup kami ya Allah. Betapa Engkau sayang kepada kami. Engkau tawarkan kesempatan terindah dalam hidup manusia sepanjang zaman. Ya Allah, kesehatan kami, kecerdasan kami, kekuatan kami sama sekali tidak berarti apa-apa untuk mengejar hal yang Engkau janjikan ya Allah. Apalagi diri kami yang lebih banyak hitamnya ketimbang putihnya ya Allah. Seperti tak layak untuk memperoleh anugerah-Mu yang terindah itu ya Allah. Hanya rahmat dan pertolongan yang mungkin membawa kami ke haribaan-Mu ya Allah. Hanya pertolongan-Mu dan kasih sayang-Mu yang mungkin memegang tangan-tangan kami berjalan menggapai anugerah ampunan-Mu ya Allah. Allah, berilah kami kesempatan untuk memperoleh anugerah terbaik ampunan-Mu ya Allah. Bukanlah kami hamba terbaik, ampunan, sehingga kami jadi hamba-hamba-Mu yang bersih dari dosa. Tak ubahnya seperti bayi yang dilahirkan ya Allah. Bukakanlah segala jalan, kesempatan, dan kemudahan, ya Allah. Kami tidak ada daya dan kekuatan apa-apa. Kalau bukan karena rahmat dan pertolongan-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya cukupkan kajian pada pagi hari ini.
Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Prof. Anu nuhun Tayana, Pak Datujudin, Pak Riyadi. Atur nuhun. Ya. Mudah-mudahan ditepangkeun deui. Oh, Pak Riyadi. Amin. Gagah bener nih orang. Terima kasih.